Jadi nanti yang akan memandu kita di webinar pada malam hari ini yaitu Kakak Fred Case C. Bunda. Jadi Kakak Fred sudah hadir. Di sini ada Kakak Fred. Kakak Fred mungkin bisa bersuara ya. Jadi Kakak Fred ini Hadir. merupakan, ya oke, Kakak Fred ini merupakan awardee LPDP yang mana merupakan PK 255. Jadi Kakak Fred ini tujuan universitasnya yaitu University of Adelaide dengan jurusan Project Management yaitu Complex System. Betul ya? Betul ya Kakak Fred ya? Oke, untuk itu Benar. tanpa berlama-lama lagi saya serahkan langsung ke Kakak Fred untuk mengambil alih dalam memandu webinar kita di malam hari ini. Silakan Kakak Fred. Salam buat Kakak Fred dan Tante Elsa. Oke, terima kasih Kak Ima. Terima kasih buat perkenalan singkatnya. Selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir di saat malam hari ini. Kita akan memulai dengan webinar kita di saat malam hari ini. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos dalam uh, proses seleksi administrasi dan mungkin sekarang dalam mempersiapkan diri untuk persiapan TBS. Ya, jadi kami berharap teman-teman dari Mata Garuda Papua dan juga teman-teman dari tim Baku Bantu berharap kiranya kegiatan malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti TBS nanti. Ya, sebelum kita mulai, kita akan awali semua kegiatan kita di malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kakak uh, Deki Ano. Kepada Kakak Deki, mungkin saya bisa mempersilahkan untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baik, terima kasih untuk Kakak Fred. Eh, Mari kita bersatu dalam doa supaya kegiatan Zoom kita ini lancar dan juga kita mendapatkan manfaat, bahkan bimbingan yang cukup jelas sehingga kita bisa mengikuti tes TBS dengan baik. Doa di sore hari ini saya akan pimpin menurut ajaran kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Teman-teman yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan sore malam hari ini. Kami boleh berkumpul, bertemu lewat online meeting Zoom, dan kami akan membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan TBS, baik dari bagaimana mempersiapkan perangkat untuk tes, maupun melihat contoh-contoh soal yang akan disampaikan oleh narasumber. Tuhan berkati moderator kami, Tuhan juga berkati narasumber kami, Tuhan juga berkati semua co-host dalam menjalankan Zoom meeting ini. Kami berdoa biarlah setiap kami yang mengikuti materi ini boleh diberkati, boleh mendapatkan manfaat untuk persiapan TBS ini. Kami serahkan seluruh kegiatan kami dalam online Zoom meeting ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya kembali kepada moderator. Iya. Mungkin kita lanjut saja. Terima kasih buat Kakak Deki sudah memimpin kita di dalam doa. Kita lanjut pada sesi berikutnya sebelum kita memulai dengan materi yang akan dibawakan oleh narasumber. Namun pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Mata Garuda Papua untuk memberikan sambutan awal yang akan diwakili oleh Kakak Majer H. Wali. Kepada Kakak Majer, jika sudah bergabung mungkin bisa memberikan sambutan atau kata-kata awal bagi teman-teman. Dipersilakan. Oke, terima kasih semuanya. Tes, apakah suara saya bisa didengar?
Bisa Bisa? kakak, bisa. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Kakak Fred, terus ada pemateri, terus Glenmore dan host sekalian dan teman-teman sekalian. Puji Tuhan, akhirnya kita teman-teman semuanya bisa lulus tahap administrasi dan ini menuju ke tahap TBS. Harapan kami teman-teman semuanya bisa ikut dengan baik karena nanti akan ada tes-tes latihan-latihan soal, tes bakat psikotik, terus dan bagaimana tata cara dalam penggunaan aplikasi. Tes TBS adalah ujian yang mengukur kemampuan berpikir dan pemecahan masalah yang nanti akan dilakukan dari berbagai soal. Tes ini juga sebagai tes bakat sering diukur guna mengukur kemampuan kognitif yang dibutuhkan untuk menentukan keberhasilan akademik di perguruan tinggi. Nanti ketika teman-teman sudah ikut tes tes TBS ini, terus ketika teman-teman juga mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti ada tes TBS juga. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ikut pelatihan ini dengan baik. Kami berharap juga ketika teman-teman sudah lolos tes TBS, terus ada juga nanti tahapan-tahapan berikutnya, teman-teman harap pantau terus, dan kami ini adalah komitmen kami bersama tim Baku Bantu untuk membantu teman-teman mahasiswa yang ada di Tanah Papua untuk melalui tahapan dan tahapan-tahapan tes dari beasiswa LPDP. Saya pikir itu saja tanpa panjang lebar, saya kembalikan ke Kakak Fred. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak Majer. Baik, oke teman-teman. Sekarang kita akan masuk pada inti dari webinar kita di saat malam hari ini. Namun sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait mungkin peraturan di dalam mengikuti webinar ini. Yang pertama, pastikan teman-teman ketika bergabung mungkin suaranya bisa di-mute supaya tidak mengganggu pemateri dalam menyampaikan materi. Nanti ketika mau bertanya, baru suaranya diaktifkan lalu bertanya. Kemudian jika ada teman-teman yang ingin bertanya sambil pemateri membawa materi, bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti teman-teman dari tim Mata Garuda dan juga tim Baku Bantu akan merespon melalui chat. Di akhir dari pemateri, nanti saya akan berikan kesempatan pertama bagi 3 penanya pertama untuk bertanya secara langsung dan akan direspon oleh pemateri. Baik, itu mungkin beberapa peraturan dan mungkin di akhir daripada kegiatan kami, kita akan melakukan dokumentasi dan mungkin pada kegiatan dokumentasi ini saya minta teman-teman untuk yang bisa mengaktifkan kamera lalu kami akan mendokumentasikan. Baik, tanpa menunggu panjang lebar, kita langsung memulai saja. Kita punya materi inti di saat malam hari ini dan saya akan memperkenalkan kita punya narasumber di saat malam hari ini. Bagaimana tips untuk persiapan TBS yang akan dibawakan oleh saudara Glenn M.W. Mambrasar. Adik Glenn sendiri merupakan CPB LPDP tahun 2024 batch 2 dan saat ini sedang berada di Depok di Universitas Indonesia sedang mengikuti pelatihan pengembangan bahasa selama kurang lebih 6 bulan. Ya, dan itu juga nanti berlaku bagi teman-teman yang nanti ketika lulus LPDP, khusus buat teman-teman yang afirmasi dan putra-putri Papua akan mengikuti kelas bahasa, dan nanti tempatnya akan ditentukan oleh LPDP kurang lebih selama 6 bulan. Ya, Ade Glenn sendiri berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya Music Education, dan rencana studinya ingin melanjutkan Master of Music Education dan rencananya di Boston University. Baik, tanpa menunggu panjang lebar, saya persilakan Ade Glenn untuk melanjutkan sesi kita di saat malam hari ini. Kepada Ade Glenn, dipersilakan. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Kakak Fred atas sambutannya. Senang sekali ya. Ini teman-teman banyak sekali, hampir 100 orang. Pertama-tama selamat ya untuk teman-teman yang sudah lulus administrasi dan sudah masuk ke tahap TBS. Ini adalah hasil yang membuat saya juga senang ya karena banyak anak-anak Papua juga yang bisa masuk sampai ke tahap ini.
Ini tahap yang lumayan krusial. Jadi saya harap dengan webinar kali ini bisa membantu teman-teman juga toh dengan kakak-kakak dorang, adik-adik dorang. Oke, kita akan mulai ya. Sembari saya share screen ininya, persentasenya. Saya perkenalan diri dulu lagi ya. Jadi nama saya Glenmore Marcelino Wagyu Brasar. Kalau teman-teman mau ketemu atau ketemu di mana, panggil kakak Glenn kah, panggil kakak Marcel kah, boleh juga. Oke, jadi saya fokusnya di musik ya. Mas saat ini memang eh, saya lebih fokus bukan hanya mengajar musik, tapi bukan hanya bermain musik, tapi mengajar musik. Jadi kalau pagi di sekolah, malamnya di kafe-kafe gitu kalau di Jogja ya. Oke, jadi sekarang kita akan mulai dengan tips and trick lah ya, atau strategi lulus tes bakat skolastik LPDP 2025. Jadi betul tadi sebenarnya tes bakat skolastik ini bicara soal apa ya? Jadi memang tes bakat skolastik ini lebih berbicara soal potensi atau kemampuan belajar seseorang ya untuk mendasari sekiranya nanti kalau teman-teman dapat kesempatan ke jenjang yang lebih tinggi itu banyak tesnya nanti. Jadi tes-tes bakat skolastik ini nih yang menguji kita nanti ke depan. Oke, eh, sebentar ya. Nah, jadi sebenarnya tes bakat skolastik itu tuh untuk mengukur kemampuan logika. Sebenarnya ada 3 subtes nanti ya. Jadi ada kemampuan logika, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Jadi memang nanti ada beberapa soal yang akan menjabarkan 3 hal ini. Jadi mungkin teman-teman bisa ingat kemampuan logika, berpikir kritis, dan pemecahan masalah itu hal yang paling penting nanti. Ketika kita nanti bersosialisasi juga, itu semua dites nanti. Makanya ada tes bakat skolastik ini yang dikeluarkan oleh LPDP. Oke, jadi yang paling penting adalah kita harus tahu. Jadi memang untuk format tesnya sendiri itu langsung saya jabarkan saja ya. Jadi memang ada tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerik, tes logika, dan penalaran. Dan teman-teman harus ingat ini kalau sudah bisa di screenshot atau di foto, teman-teman ingat sekali sudah. Jadi memang tes kemampuan verbal tuh ada 23 soal. Tes kemampuan numerik ada 25 soal. Tes logika dan penalaran tuh ada 12 soal. Jadi kalau hitung rata-rata tuh 90 menit ya untuk dia punya waktu. Nah, di terakhir kalau teman-teman lihat itu ada tes kepribadian atau situational adjustment test. Jadi kalau dikalkulasi semua sekitar 135 menit untuk durasi yang nanti kita jalani itu selama tes. Jadi teman-teman bisa berpikir dari sekarang bagaimana mengkalkulasi manajemen waktunya ya, supaya bisa eh, mengantisipasi bagaimana kerja soal ini dulu atau kerja soal yang ini dulu. Nah, kira-kira begitu ya. Lanjut. Nah, jadi memang kalau dari pengalaman ya, teman-teman, memang paling penting adalah kita harus sering-sering latihan. Sebenarnya ada yang beberapa juga waktu tes tahun lalu kalau tidak salah itu ada yang baru lihat soal lagi sudah mungkin bisa dibilang kayak sudah ragu untuk mengerjakan gitu karena memang bilang ini kayaknya lebih soalnya lebih ke soal matematika sedangkan saya ini bidang beda gitu. Nah, tapi maksudnya teman-teman bisa lihat saya ini kan belajar musik ya. Secara notabene tidak pernah belajar matematika begitu. Tapi soal ini adalah memfokuskan kita kepada bagaimana kita berpikir secara rasional dan berlogika gitu. Jadi kalau ada soal matematika pun itu tidak terlalu yang memberatkan seperti apa gitu. Jadi tadi subtes yang tadi eh, saya bilang adalah verbal reasoning. Jadi fokus pada pemahaman bacaan dan kosakata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berlatih soal-soal matematika dasar dan analisis data. Dan yang ketiga adalah itu ya teman-teman sering-sering berlatih soal-soal logika. Oke. Jadi nanti memang di bagian tesnya tuh banyak sekali soal-soal logika, banyak lagi soal-soal apa namanya berlatih kosakata, terus analisis data itu
sangat-sangat kritis nanti di soal. Jadi teman-teman usahakan latihan terus. Oke, sarankan nanti teman-teman bisa latihan, entah mau latihan di ikut webinar atau teman-teman nanti bisa ikut Zoom yang secara gratis yang diberikan, nanti teman-teman join-join saja, itu bagus sekali. Ini yang saya rasa waktu tes itu paling sulit ya, adalah strategi manajemen waktu. Jadi upayakan supaya kita kerjakan soal yang menurut kita lebih gampang dulu. Jadi jangan langsung lihat soal yang susah langsung kita mau selesaikan di saat itu juga. Jadi usahakan coba lihat atau telaah soal yang lebih gampang supaya kita bisa manajemen waktunya lebih bagus lagi. Karena kadang ada beberapa teman itu waktu tahun lalu dia sudah kerja sudah bagus satu dua nomor, tapi dia berhenti di nomor tiga apa nomor empat atau nomor lima begitu. Cuma karena memang dia rasa itu dia bisa selesai, tapi tidak sadar bahwa sudah makan waktu. Jadi lihat saja, kalau memang dia punya soal itu susah, skip saja dulu. Cari soal yang paling gampang, baru dikerjakan. Kalau tidak, nanti waktu itu habis. Karena waktu yang diberikan itu tidak banyak. Ya kalau kita punya excuse ada, misalnya kita bilang jaringan yang bermasalah atau mungkin device yang tidak kompatibel, mungkin LPDP masih bisa kasih kelonggaran untuk kita ulang lagi. Tapi lebih bagus kita mencegah dari sekarang. Jadi latihan-latihan soal dengan manajemen waktu yang baik. Gitu ya. Ini sudah jadi eh, apa ya? Saya ada pengalaman. Jadi memang tahun lalu itu mungkin karena pakai MacBook ya. Jadi saat waktu pakai MacBook itu ada beberapa MacBook yang tidak kompatibel dengan dia punya aplikasi yang diberikan oleh LPDP. Jadi saya sudah stres duluan eh, sebelum ujian karena kamera ini tidak terbuka. Kamera ini tidak terbuka, sudah stres duluan. Jadi kerja cuma sampai berapa nomor, terus selesai LPDP tidak terima. Karena apa? Kamera tidak terbuka. Jadi memang kita tuh harus teliti sekali teman-teman. Jadi jangan terlalu stres juga. eh, Kalau menurut saya LPDP itu pasti kasih kita kelonggaran, asalkan kita tuh tetap apa ya, kerja sesuai prosedur saja. Kalau memang ada kesalahan, LPDP nanti bisa kasih kita kelonggaran. Tapi kita punya alasan yang jelas ya. Kayak misal saya kemarin tuh tahun lalu itu kamera tidak bisa dibuka gitu. Jadi sersan tuh serius tapi tetap santai gitu ya. Jadi jangan terlalu mau terlalu kerja sampai lupa ini soal ini terlalu susah terus tong tas tak di situ tidak lanjut lagi begitu. Nah, yang kedua ini study. Jadi jangan terlalu tertekan. Percaya saja, jadi kalau sudah punya persiapan yang matang untuk mengerjakan eh, dia punya tes ini, jadi santai saja begitu. Jangan terlalu merasa tertekan. Soalnya kadang kalau kita tertekan pas ujian itu kerasa sekali. Belum waktu lagi. Jadi study itu siapkan tugas untuk dapatkan yang terbaik. Gitu ya. Jadi sersan kita serius tapi tetap santai. Study kita siapkan tugas. Jadi siapkan tugas itu maksudnya kita punya plan. Plan untuk ikut tes itu nanti kira-kira bagaimana. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, jadi coba nanti saya akan berikan beberapa soal penalaran logis ya. Jadi ini soalnya itu kalau menurut saya ada beberapa yang relate nanti dengan soal tes langsung nanti. Jadi teman-teman ini saya kasih contoh saja dulu. Eh, ini soalnya nanti saya kasih, mungkin saya kasih waktu sekitar 1 menit ya. Dari setiap soal 1 menit. Jadi nanti ada tes penalaran logis 1 menit, terus tes penalaran verbal 1 menit gitu-gitu. Ya teman-teman bisa lihat. Soal pertama, jika semua A adalah B dan beberapa B adalah C, maka mana dari pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, ini ada di kolom komentar. Mungkin yang bisa jawab langsung chat di kolom komentar ya. Oke, D, C, coba. A, D. Oke, oke. Cukup ya? Oke, jadi jawaban yang benar adalah B.
Oke, yang jawab B benar. Jadi memang kalau dari pengalaman soal ini agak apa ya, lumayan tricky juga teman-teman. Jadi usahakan itu kalau dapat jawaban, hmm, ini nah ada soal nomor 2 juga ini kakak juga sekalian sekalian. Jadi memang tes pengenalan logis ini lebih ke kita berpikir secara logis teman-teman. Jadi ini bukan tentang matematika. Ini lebih benar-benar ke logis. Jadi bagaimana kita berpikir eh, apakah ini rasional atau tidak, kira-kira kondisinya seperti ini, gitu-gitu. Jadi usahakan tes-tes pengenalan logis ini dilatih terus, tapi tipe-tipe soalnya atau bentuk soalnya tuh masih seperti ini. Tidak jauh dari ada angka, terus dia kayak menceritakan tentang kondisi, terus kita harus memposisikan diri kita di situ, gitu. Gitu ya. Kira-kira nanti bentuk soal pengenalan logis seperti ini. Next, ada penilaian verbal. Oke, 1 menit lagi ya. Coba. Tentukan pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama seperti pasangan berikut. Dalam tanda kutip dokter, rumah sakit. Oke. A, A. Bagus. Oke, kakak cukup ya. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena memang gini, saya coba jelaskan lagi. Jadi, tentukan pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama seperti pasangan berikut. Jadi, di antara dokter dan rumah sakit, oke, itu jawabannya B. Toko. Jadi, seorang dokter bekerja di rumah sakit, sementara seorang penjual bekerja di toko. Kedua pasangan ini memiliki hubungan profesi dan tempat kerja. Jadi, usahakan cari satu kata korelasi yang menghubungkan mereka berdua gitu. Jadi kayak eh, dokter di mana, terus eh, sorry, dokter di mana, terus rumah sakit di mana. Jadi ada korelasi di antara mereka berdua. Jadi misalkan seorang dokter tuh bekerja di rumah sakit, sementara seorang penjual bekerja di toko gitu. Jadi kedua pasangan ini jadi ada hubungan antara dia punya job atau occupation gitu, ada profesi yang dia kerja di situ gitu. Kalau yang lain kan kayaknya tidak terlalu relate ya, petani di ladang atau guru di sekolah atau pengacara pengadilan itu kurang relate ya. Oke, coba soal nomor 2. Pilihlah kata yang paling tepat untuk mengisi bagian yang kosong dalam kalimat berikut. Dia kenal sebagai seorang bla 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 yang selalu membantu orang lain dengan tulus. Oke. Ini banyak yang betul ya kalau ini ya. Good, 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 good. Jadi coba cari kata yang ada korelasinya. Oke, hampir semua betul ya. Jadi jawabannya betul. C. Dermawan. Paling tepat menggambarkan seorang yang membantu orang lain dengan tulus sesuai dengan konteks kalimat. Oke, kita coba ke soal berikutnya ya. Ini soal matematika, tapi saya yakin teman-teman harusnya bisa jawab. Tentukan angka yang hilang dalam deret berikut. 2, 6, 12, 20. Nah, yang hilang berarti apa tuh? Sebelum 42. B. Oke, ya bagus. Berarti bisa ya. Penjelasan perbedaan antara berturut-turut bertambah 4 yaitu 6 kurang 4. Ini sebenarnya penjelasan logikanya kalau kita berpikir ya 6 kurang 4, 6 kurang 2 jadi 4, 12 kurang 6. Jadi ngikut gitu. Oke. Jadi angka yang di depan itu ikut lagi. Maka angka berikutnya adalah oke dan sekian so on. Next,
Jika 3X kurang 5 sama dengan 16, berapakah nilai X? Oke, ini lumayan tricky ya. Sudah mulai sulit nih. Wow, oke, banyak guru matematika juga ya di sini. Oke, betul. Jawabannya adalah X sama dengan 7. eh, saya bukan guru matematika atau cuma guru musik, tapi eh, saya yakin soal ini sangat mendasar ya teman-teman. Maksudnya basic gitu. Kalau teman-teman coba latihan tentang beberapa tes subtes yang tadi yang sudah saya jabarkan, harusnya lebih mudah ya untuk dimengerti. Oke, betul. Terima kasih yang sudah menjawab. Keren semua. Oke, kita lanjut ya. Jadi pentingnya ikut simulasi ujian. Jadi memang dari pengalaman saya, kalau memang ada free tryout gitu lah ya, kalau kita katakan yang diselenggarakan entah dari em, nanti mungkin saya kurang tahu ya, tapi setahu saya nanti Mata Garuda Papua ada buat juga ya free tryout TBS gitu untuk LPDP. Jadi manfaatkan itu dan usahakan kita latihan terus latihan di situ. Jadi pergunakan device yang ada, pergunakan jaringan yang baik gitu, supaya ikuti dia punya tryout, supaya kita terbiasa dengan tes-tes yang ada gitu. Karena memang tesnya tuh tidak jauh tadi seperti tadi bentuk soalnya tadi masih masih sama, dia punya bentuk soalnya masih sama. Dan menurut saya penting untuk statistik hasil pengerjaan soal, sorry, pengerjaan soal. Jadi kita buat kira-kira kita punya skor itu sampai di mana itu ya. Jadi apakah dia eh, skornya improve kah atau skornya tetap stagnan? Kita harus tetap buat dia punya statistiknya, oke? Supaya kita tahu kita level sudah sampai di mana. Jadi memang perlu untuk kita latihan terus latihan. Dan itu sudah yang tadi. Cari kelas Zoom atau kelas webinar entah dari YouTube, entah dari Instagram, ada yang bagi. Kalau dapat kesempatan langsung join saja. Oke, itu kan itu bagus sekali untuk melatih kita punya apa namanya eh, kemampuan sebelum kita nanti ikut tes aslinya. Setahu saya tes aslinya nanti bulan April ini ya. Jadi teman-teman kalau ada webinar atau apapun Zoom yang diselenggarakan untuk free tryout gratis TBS, ikut saja. Oke, cari-cari pengalaman itu bagus. Oke, ini kita langsung masuk ke depo bagian teknis untuk akses aplikasi Exam Browser ya. Nanti setelah ini mungkin saya akan mengacu ke dia punya buku yang setahu saya nanti kalau teman-teman sudah lulus administrasi itu nanti ada dibagikan buku panduan ya atau buku guide dari LPDP. Itu ada nanti di kita punya akun LPDP kalau tidak salah. Nah, jadi penting untuk ini ya, kita tahu kapan itu aplikasi harus diakses. Sebelum nanti saya ke sana, kita bahas waktu dulu. Jadi memang waktu aplikasi ini penting ya. Maaf. Jadi memang waktu aplikasi ini penting teman-teman. Biasa LPDP tuh buka tuh dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi itu tidak langsung kita bisa join, tapi nanti mereka bagi per sesi. Oke? Jadi nanti LPDP dia bagikan per sesi. Nah, tiap sesinya tuh teman-teman sudah harus ready, sudah harus tahu kapan. Misalkan mungkin dari seingat saya tuh sesinya ada 3 atau 4 ya, saya lupa. Jadi nanti teman-teman sudah siap-siap saja. Mungkin dari jam 8 sampai jam 10 tuh sesi pertama mungkin. Karena kan kita dikasih waktu sekitar hampir 150 menit atau mungkin hampir 2 jam gitulah. Nah, gitu kita manfaatkan waktu itu dengan baik. Berarti kalau kita mulai jam 8, jam 7 tuh teman-teman sudah siap. Sudah siap dengan device, sudah siap dengan perangkat yang bagus, sudah siap dengan apa ya? Pakaian yang rapi lah. Pokoknya stay di situ. Sebelum jam 8 tuh sudah siap. Oke, itu langsung login. Nanti dari apa LPDP sudah stay di jam 8 itu langsung login saja, masuk, langsung soalnya langsung terbuka di situ, langsung teman-teman bisa kerjakan. Gitu kira-kira. Oke, jadi usahakan manfaatkan waktu hampir 2 jam lebih tuh buat kerja baik-baik gitu di persoal. Jadi usahakan manfaatkan. Biasa ada juga yang bertanya kalau kakak kalau misal kita skip dia punya sesi pertama, misalkan saya mulai jam 8,
baru mungkin saya tidak bisa akses karena mungkin device bermasalah kah atau mungkin jaringan tidak bisa. Nanti ada kelonggaran dari LPDP, biasa dong kasih kita tuh di sesi berikutnya atau mungkin dong ganti kita punya jadwal. Biasa begitu. Ada saya punya teman-teman juga yang sebelumnya dia bisa ganti dia punya jadwal. Jadi mungkin tidak hari ini tapi besok atau mungkin nanti 2 hari ke depan selagi masih dalam jadwal eh, tes bakat skolastik begitu kira-kira. Oke, jadi usahakan. Oh, sama satu lagi. Ini kemarin ada tuh yang dia kerja soal itu lewat dari jam 4. Jadi itu langsung setahu saya itu dia punya situs kah itu langsung tutup. Jadi kamu hati-hati. Jadi jangan sampai lewat dari jam 4 ini. Kalau bisa sebelum jam 4 ini kamu sudah selesai kah atau mungkin memang jam 4 lewat sedikit tidak apa-apa. Tapi usahakan itu jangan sampai lewat jam 4 ini. Jadi memang ada beberapa case yang lewat jam 4 itu langsung aplikasi ke apa begitu tutup. Jadi usahakan kalau bisa ambil sesi yang lebih awal atau mungkin dapat sesi yang lebih awal begitu. Oke, ini ada beberapa tata tertib ya, tapi ini terlalu banyak. Nanti teman-teman bisa eh, screenshot atau mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Itu setahu saya di buku paduan pasti ada. Jadi kira-kira dia punya tata tertib itu teman-teman harus pahami ya, karena selama kita ujian itu mungkin teman-teman lihat cuma kita dengan kamera, tapi itu memang dari tim LPDP itu pasti perhatikan kita. Maksudnya mereka tuh pasti tahu kita tuh lagi kerjakan soal atau sambil bagaimana gitu. Atau mungkin kita lagi kerja soal tapi kita posisinya tidak sesuai. Misalkan kita sambil lihat contekan atau apa begitu itu pasti tim LPDP tahu. Jadi usahakan itu kerjakan itu dengan jujur-jujur saja, apa adanya saja itu lebih baik daripada tong kerja baru kondisi macam tidak sesuai. Jadi memang tata tertib ini tuh membantu kita supaya lebih kondusif. Kita kerja lebih nyaman juga. Kita juga yang kerja tenang, tidak terganggu, tidak terdistraksi. Teman-teman bisa baca ini lumayan banyak. Tapi yang paling penting adalah usahakan itu device, jaringan, sama tuh punya posisi duduk dan lain-lain itu sudah sesuai untuk kondisi ikut tes. Kira-kira begitu ya. Kemarin juga ada yang bilang kalau misal kita sudah ikut baru jaringannya tidak bagus. Memang kadang-kadang anak di Papua itu punya jaringan tidak bagus. Jadi saya dikasih masukan juga. Kalau misal jaringan tidak bagus, itu kan bisa cari ini kayak kantor-kantor pajak begitu kah atau mungkin kantor-kantor keuangan begitu. Itu dong pasti provide untuk anak-anak LPDP yang mau ikut tes. Jadi kamu jangan sungkan untuk minta tolong. Bilang saja ini saya mau tes bakat skolastik, tapi jaringan ini bermasalah. Gitu. Tidak apa-apa, dong pasti nanti provide kita untuk ikut tes. Gitu ya. Jadi kalau kamu yang punya jaringan-jaringan sudah ini dari sekarang, maksudnya sudah bagus, mending dari sekarang kamu antisipasi sudah. Oke? Supaya nanti pas tes itu tidak ada gangguan-gangguan. Oke, jadi ada spesifikasi teknis ya. Ini sebenarnya di buku panduan juga ada. Tapi mungkin saya lebih highlight itu ini dia punya device-nya ya. Ya teman-teman harus pahami bahwa entah Microsoft atau MacBook itu sebenarnya ada dia punya ini sendiri. Maksudnya dia punya spesifikasi sendiri. Cuma coba nanti teman-teman lihat ya, sambil perhatikan kan punya perangkat sendiri. Kira-kira dia masuk tidak dalam kategori ini semua. Yang paling sering masalah dari tahun lalu itu biasa dia punya ini RAM, RAM sama ini sistem operasi Microsoft. Jadi usahakan Windows-nya sudah minimal tuh Windows 7. Oke. Jadi supaya waktu install exam browsernya tuh dia tidak langsung keluar sendiri. Biasa tuh dia langsung keluar sendiri gara-gara teman-teman tidak perhatikan spesifikasi ini dulu. Kalian punya apa? Laptop atau mungkin komputer yang dipakai gitu. Ya. Jadi usahakan sebelum install itu lihat dulu kira-kira spesifikasi ini masuk tidak ya. Kayak saya punya laptop, kayak komputer gitu. Itu ya, ini penting sekali. Terus ini webcam. Webcam ini usahakan jernih ya. Maksudnya jernih itu dalam arti tim LPDP itu bisa lihat kalian tes. Jadi ada beberapa waktu juga teman-teman tahun sebelumnya tuh mereka tes, tapi karena kamera mungkin blur kah atau kabur begitu. Jadi dia tes ulang.
Jadi usahakan kamera ini penting karena ini yang menjamin LPDP punya kepercayaan ke kita. Jadi usahakan kamera tuh bersih supaya LPDP yakin kita nih ikut tes tuh bersih, maksudnya jernih gitu, maksudnya kita ini tidak ada yang kayak sengaja mau tutup-tutup kamera atau apapun gitu. Jadi usahakan kamera itu harus terlihat jelas lah. Entah kita lagi kerjakan itu semua terlihat jelas. Kalau memang teman-teman kendala ada di webcam, itu nanti kalian beli saja kayak kamera yang eksternal. Itu kan ada tuh kameranya bisa langsung dipakai kamera-kamera webcam gitu-gitu. Itu bisa dibeli langsung gitu. Jadi menurut saya ini paling teknis ya soal spesifikasi. Teman-teman harus perhatikan dengan jeli soal spesifikasi ini. Karena banyak yang punya masalah di sini juga dari tahun lalu. Oke, sekarang kita masuk ke passing grade. Jadi eh, rata-rata passing grade dari tahun lalu sampai sekarang itu dia punya passing grade tidak beda jauh. Kalau untuk putra-putri Papua sendiri masih tetap di 90. Kalau setahu saya di tahun yang sebelumnya itu eh 80 ya, 80 atau 85 di tahun 2023 atau 2024 awal. Tapi semoga salah ya. Tapi intinya teman-teman harus perhatikan bahwa passing grade ini penting ya. Maksudnya kalau lihat ini mungkin semoga saja di passing grade yang berikutnya tidak naik. Dia masih tetap di 90. Jadi teman-teman masih bisa kejar untuk yang putra-putri Papua. Atau mungkin teman-teman dari daerah afirmasi juga harusnya masih bisa kejar untuk dia punya skor yang 95 ini. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini memang dia punya passing grade ini sangat-sangat menentukan kita untuk ke tes selanjutnya. Oke, jadi sudah bisa lihat dari sekarang, sudah tahu kemampuan sampai mana, sudah tahu tes apa yang harus latih supaya bisa mencapai skornya. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, sekarang coba kita ke buku paduan dulu ya. Kakak ada mau jelaskan satu lagi. Karena buku paduan ini penting untuk kita jelas apa install dia punya aplikasi. Kira-kira mau bagaimana? Karena ini aplikasi ini lumayan teknis ini sekali ya aplikasinya. Oke, teman-teman kalau ada sudah dapat buku paduan, mungkin bisa sambil dibuka juga baru kita lihat sama-sama. Nah, ini nanti dia buku paduan tuh harusnya seperti ini, harusnya masih sama ya. Oke, jadi ini penting sekali untuk kita selalu baca buku paduan nih teman-teman. Jadi usahakan buku paduan ini tetap selalu dibaca ya. Buku ini LPDP dong kasih tuh bukan untuk kita cuma lihat sebentar sini saja. Langsung scroll ke bawah baca secara jelas. Oke, ini kelemahan kita tuh kita cuma lihat begini saja langsung macam skip-skip saya, baru nanti tanya teman. Ini baca barang ini jelas sekali di sini. LPDP dong kasih kita daftar isi di sini supaya kita baca secara berurutan. Oke, jangan sampai di grup baru nanti kamu tanya satu-satu, tanya satu, tanya satu. Tanya baru nanti waktu habis. Oke, ini coba lihat jelas lagi. Ini dari dia punya cara install, dia punya cara unduh, ekstrak, itu semua pasti ada. Oke, jadi kalau kalian tanya-tanya di grup, aduh kakak ini bagaimana itu nggak bisa install? Tidak, di buku ini sudah lengkap sekali. Oke, kita ini nanti mau masuk S2 toh, jadi itu harus banyak banyak baca. Baca itu penting sekali teman-teman. Oke, saya langsung ke sini saja dulu sudah. Ini kan yang tadi ya. Seharusnya ini tadi ada apa ya? Kayaknya ada ini deh, ada revisi sedikit teman-teman. Oh, maaf, tadi kan aplikasi tutup jam 4 ya. Ini tutup sekarang. Ini karena mungkin direvisi ya. Jadi dia aplikasi tutup jam 17.30. Itu kali ya. Jadi usahakan teman-teman sebelum jam ini sudah selesai karena aplikasi akan tertutup secara otomatis. Oke? Gitu ya. Ini peraturan yang tadi nih. Teman-teman bisa baca juga. Ini peraturan penting sekali. Oke? Ini sambil-sambil dicek juga baca kira-kira hal apa saja yang nanti teman-teman persiapkan untuk tes. Oke, ini yang tadi kakak bilang ke teknis. Nah, kemarin kakak masalah tuh ada di sini. Eh, kakak install yang MacBook ini,
toh, tapi dia kamera tidak terbuka. Jadi memang ada beberapa MacBook yang dia punya generasi lama tuh tidak kompatibel dengan ini, dengan exam browser ini. Jadi teman-teman harus, kalau bisa teman-teman sebelum tes itu install dari sekarang sudah. Nih, install dari sekarang baru cek lagi. Kira-kira kamera nih bisa buka atau tidak itu cek dari sekarang. Nanti sebentar kakak coba run baru kamu lihat ya dia cara buka bagaimana. Oke. Jadi perhatikan sudah kamu Windows tuh berapa bit? 64 bit kah? 32 bit? Ini untuk yang Windows ya. Kalau untuk Microsoft yang di bawah ini. Oke, usahakan dibaca lagi. Nah, biasanya nanti dia punya username itu sertakan ini ya, KTP dan ini, nomor induk ini. Jadi jangan sampai lewat. Itu penting sekali. Nah, ini spesifikasi teknis masih sama ya. Yang tadi eh, ada di slide. Nah, ini. Teman-teman, biasanya kalau kita ikut dia punya, maaf, ikut dia punya exam browser pas dites, itu ada beberapa yang nge-lag kah? Kalau tidak nge-lag itu memang dia tiba-tiba kayak error begitu. Jadi tiba-tiba dia punya aplikasi itu tidak bisa diklik atau dia punya password itu betul-betul tidak bisa masuk begitu. Ini teman-teman harus hati-hati juga. Jangan asal tutup. Itu kalau asal tutup itu dia akan tak kancing sampai kamu terakhir juga kamu waktu habis cuma gara-gara kamu tidak bisa tutup ini. Jadi perhatikan cara tutup itu tuh ini. CTRL C baru B untuk yang ini, untuk yang Windows. Kalau yang MacBook ini itu kontrol baru escape gitu. Jadi kamu juga harus perhatikan cara tutup ini supaya kalau macam kamu nge-lag kah atau mungkin dia punya soal tidak bisa diklik kah, kamu bisa tutup dengan ini. Betul. Jangan kamu kasih mati laptop. Kalau kamu kasih mati laptop berarti akan mulai dari awal lagi. Hati-hati dengan barang-barang yang teknis-teknis begini. Oke? Baca lagi, baca semua ini, baca lagi. Nah ini ya, shift dengan escape ini ya. Perhatikan baik-baik. Atau nanti ada ini. Nanti di layar tuh misal kalau kita ke apa ya, jaringan jelek atau bagaimana atau tiba-tiba kita tidak bisa klik, nanti tiba-tiba dia aplikasi tuh kasih keluar password gini. Ini klik exit ya. Yang kamu klik kamu password LPDP dia tidak akan masuk di sini. Oke. Nah, ini penting juga ya untuk instalasi operating system Windows. Ini dibaca-baca ya teman-teman ya. Ini penting sekali. Kita harus cek kita punya ini dulu spesifikasi laptop atau komputer yang kita pakai. Ini cara ekstraknya juga teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai salah ekstrak. Dibaca saja. Ini dia punya order ini sudah jelas. Oke, instruksinya sudah jelas. Dibaca. Oke, kira-kira. Nah, ini juga penting nih. Kalau sudah selesai install, nanti dibentuknya seperti ini ya. Oke, harus perhatikan. Dibentuknya seperti ini. Baru jangan lupa drag ke aplikasi gini supaya kita bisa buka. Kalau buka di sini dia tidak akan terbuka. Mungkin dia bisa, tapi dia punya beberapa macam dia punya speaker atau kamera gitu tidak bisa terbuka. Karena memang kita belum drag ke aplikasi. Jadi usahakan setelah dia sudah jadi sampel begini, langsung drag ke aplikasi. Itu ya teman-teman. Oke. Nah ini untuk MacBook. Tapi saya yakin teman-teman banyak sini mungkin lebih dominan Microsoft mungkin ya. Jadi yang biasa bermasalah tuh lebih banyak di Microsoft kadang. Kalau di MacBook kemarin tuh, kalau saya kemarin karena kamera mungkin ya. Nah, jadi gini, sebelum mulai soal, ini saya kasih tahu, sebelum mulai soal teman-teman harus perhatikan. Di sini kamera sudah bisa terbuka ya, teman-teman. Karena nanti kalau teman-teman sudah mulai, baru kamera ini belum terbuka, itu selama ujian dia tidak akan terbuka lagi. Jadi akan tertutup di sini. Jadi sebelum mulai ujian penting untuk kita lihat dulu. Apakah kita di sini kamera sudah bisa terbuka tidak di sini. Oke ya, itu ya. Itu hal-hal teknis yang harus kita perhatikan nanti. Oke, mungkin nanti selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Tapi yang saya headlight gitu, mungkin kira-kira itu teman-teman. Jadi usahakan hal teknis kayak begini tuh kita hindari sebelum kita ujian nanti. Itu ya.
Kita balik ke slide lagi dulu. Oke, oke, kira-kira sampai di sini ya. eh, saya punya penjelasan karena saya lebih berbagi pengalaman karena memang pengalaman tahun lalu tuh rata-rata tuh paling di device ya teman-teman. Perhatikan device itu paling penting. Jadi usahakan kita punya device yang kompatibel dengan jaringan yang bagus. Jadi masalah yang paling banyak itu cuma masalah di device sama jaringan. Jadi usahakan kita mungkin sudah belajar banyak, sudah tahu mengerti, tapi ternyata masalahnya di device. Itu harus hati-hati. Oke, kira-kira sekian dari saya punya penjelasan. Semoga teman-teman mengerti dan memahami bahwa LPDP ini kasih kita beasiswa nih banyak, maksudnya untuk anak-anak Papua atau mungkin afirmasi ini terlalu banyak. Jadi dari ribuan orang nih, kami ini sudah yang keterima gitu. Jadi manfaatkan waktu dan kondisi ini dengan sebaik mungkin. Manfaatkan semua fasilitas yang LPDP kasih. Jangan sampai kamu sia-siakan gitu. Maksudnya sudah kasih buku paduan, dibaca. Oke, buku paduan ada tuh bukan untuk dia jadi pajangan, bukan untuk kamu cuma slide-slide, tapi betul-betul dibaca terus ditelaah. Kira-kira kenapa ini aplikasi belum keinstall ya? Misalnya begitu. Oke, jadi buku paduan itu dikasih untuk dibaca. Saya ingatkan sekali lagi supaya teman-teman di sini saya yakin bisa lulus dengan nilai yang terbaik, dengan passing rate yang terbaik, asal kita baca buku itu dengan baik. Oke, oke, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurang atau bagaimana atau ada pertanyaan, silakan. Nanti akan mencoba untuk siap untuk selalu menjawab. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Kakak Glenmore, Kakak Glenn yang sudah memaparkan materi yang cukup sangat detail buat teman-teman dan berharap dapat bermanfaat bagi teman-teman. Baik, mungkin sebelum teman-teman mengajukan beberapa pertanyaan, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang saya rasa sangat penting. Yang pertama, teman-teman usahakan waktu ujian jangan gunakan HP atau tab, laptop atau komputer. Ya, kadang-kadang ada teman-teman yang pikir bisa pakai HP saja sudah begitu. Sangat bahaya sekali. Jadi kalau mau pakai HP, terus pastikan yang kedua pastikan kualitas internet di tempat teman-teman itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Terus ketiga, cari posisi atau tempat yang nyaman. Jangan terlalu banyak keributan. Terus jangan kalau bisa di tempat teman-teman ujian itu teman-teman sendiri di dalam, tidak ada orang lain begitu supaya tidak mengganggu. Terus berdasarkan pengalamannya saya, waktu saya ikut TBS, saya dua kali disuruh pindah posisi tempat duduk. Pertama, waktu tes sudah di tengah-tengah, tiba-tiba pesan masuk di layarnya saya bilang, maaf, muka Anda terlalu gelap, cari posisi yang agak terang. Saya keluar di luar yang cahayanya sangat banyak, terus pesan masuk lagi bilang, maaf, pencahayaan terlalu terang, muka Anda tidak kelihatan, cari tempat yang aman. Jadi saya pindah lagi, jadi sementara ujian tuh sambil jalan sambil cari tempat begitu. Jadi teman-teman sebelum tes itu tadi yang Kak Glenmore bilang tuh penting, 2 jam sebelum itu teman-teman duduk lihat, saya muka ini sudah jelas kah tidak kah, cahayanya bagus kah tidak kah. Karena kita tidak sadar kalau dalam ujian tuh mereka perhatikan kita begitu, apa yang kita buat begitu. Jadi mungkin saran saya untuk mengantisipasi hal-hal teknis kayak tadi ada kontrol apa begitu, kontrol untuk tutup dan lain-lain. Saran saya teman-teman print itu buku panduan begitu, print dan taruh di samping. Supaya kalau ada apa-apa langsung buka, lihat buku panduan untuk lihat solusinya bagaimana begitu. Oke, baik, untuk selanjutnya saya serahkan saya buka kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, yang mungkin masih rasa bingung di bagian mana, bisa langsung bertanya. Saya berikan kesempatan sesi pertama untuk 3 penanya dulu. Teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand, lalu nanti
Oke, sudah ada Kakak Epifanus, ada Kak Vincent, sudah 2. Baik, kalau belum ada lagi, saya langsung saja ke Kakak Epifanus untuk langsung bertanya saja. Nanti, oke, oke, siap. Sudah ada 3 ya, Kak Epifanus, Vincent, dan Karina. Nanti uh, bisa langsung bertanya. Nanti pertanyaannya semua ditampung dulu, baru nanti Kakak Glenmore jawab satu persatu. Gitu. Eh, baik, terima kasih kakak moderator. Eh, saya mau tanya soal aplikasi itu. Eh, Seperti yang ada di yang saya sudah baca buku panduannya paling tidak secara keseluruhan saya sudah baca. Nah, mengenai aplikasi itu kan di komputernya saya itu sepertinya kami sudah pernah pakai di ANBK. Seperti kami sudah pernah pakai exam browser ini 34 bit atau 32 bit atau 64 bit itu sudah pernah saya install di komputer yang saya ada pakai sekarang. Kira-kira saya perlu install ulang atau tidak itu? Itu saja. Terima kasih kakak. Saya kembalikan ke moderator. Kakak Fred. Sorry, minta maaf. Baik, terima kasih Kak Vianus. Kakak Vincent, kita lanjut ke Kak Vincent dulu. Baik, terima kasih. Eh, mohon izin, saya punya kamera yang tidak bisa menyala, jadi berhubung karena laptop saya tidak ada kamera. Ya, mungkin singkat saya pertanyaan. Saya terkendala masalah teknis. Kemarin tuh eh, gelombang 2 2024 itu sempat ikut yang skolastik juga. Cuman masalahnya tuh yang terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Kakak Glenn itu terkait dengan tools sama laptop ini kamera saya tuh pada saat itu memang tidak ada. Jadi eh, berhubung saya sudah terbatas dengan waktu, akhirnya saya pergi lari beli webcam. Saya kembali lagi install aplikasi itu. Rupanya laptop saya itu tiba-tiba hang. Saya tidak tahu tuh kenapa. Akhirnya waktu saya habis, saya minta kesempatan kepada panitia. Pada saat itu lewat, kalau nggak salah lewat Google Chat kan atau apa itu. Tapi ya sudah, itu sudah berakhir seperti itu. Jadi mungkin minta saran saja dari Kakak Glenn. Itu kira-kira kalau misalnya kita punya laptop itu seperti itu dan tidak mendukung kita untuk melakukan tes skolastik itu, eh, apakah dari Kemenkeu kah atau kantor pajak kah bisa bantu kita kah untuk di komputer ataupun tempatnya mereka begitu? Karena terkait dengan jaringan sama laptop ini memang sebenarnya kita sudah siap sebenarnya untuk tes, tapi tiba-tiba gara-gara masalah teknis sampai bikin kita tidak lanjut di tahap selanjutnya. Mungkin itu. Terima kasih Kakak Glenn. Baik, terima kasih buat Vincent. Yang berikutnya Kak Rina. Selamat malam semua, salam kenal. Kakak, pertanyaan saya di sini ada salah satu tadi deret angka. Apakah kita bisa membawa kertas, terus bolpen untuk coret-arit mencakar atau bagaimana? Apakah itu diizinkan dari LPDP? Terus kedua terkait tadi jaringan. Jika kita mengalami masalah dengan jaringan dan eh, efisiensi waktunya tidak tercapai, apakah ada kebijakan dari LPDP untuk memberikan waktu tambahan dengan pertimbangan jaringan tadi? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Kak Rina. Ya, saya kembalikan ke Kak Glenn untuk menjawab dari Kak Evianus terkait dengan
pernah sudah menginstal aplikasi, apakah aplikasi itu masih bisa dipakai untuk tes LPDP, tes TBS misalnya. Kemudian dari Vincent, Kak Vincent bermasalah dengan devices, apakah dari LPDP bisa provide untuk teman-teman yang mungkin bermasalah dengan apa toolsnya untuk bisa difasilitasi untuk mereka gunakan tools yang mungkin disediakan oleh LPDP mungkin melalui kantor Kementerian Keuangan, begitu. Yang ketiga dari Karina, apakah bisa membawa laptop atau sorry, bisa membawa kertas untuk mengerjakan soal-soal matematika atau numerik. Dan kedua, apakah ada kebijakan terkait masalah jaringan? Ya, mungkin saya lanjut kembalikan ke Kakak Glenn. Oke, pertanyaan yang bagus dari Kakak Evianus ya, karena ini ada beberapa teman yang aplikasinya tuh sudah ada. Ikut, saya lupa ya dia ikut tes apa gitu, tapi pakai exam browser. Jadi teman-teman harus tahu exam browser ini bukan hanya ada di LPDP, ada beberapa eh, aplikasi yang misal bukan aplikasi, ada beberapa beasiswa yang pakai exam browser juga. Kayak contoh ISMA ya, ISMA kalau tidak salah tuh pakai exam browser juga. Saya pernah tes ISMA juga mereka pakai exam browser. Jadi it's better to install baru, kakak. Jadi kakak mending install yang LPDP lagi punya karena kayaknya beda gitu, beda. Karena saya tidak tahu kenapa. Cuma kalau kakak yang contohnya kalau saya pakai ISMA baru saya install LPDP itu kayaknya tidak masuk deh. Maksudnya tidak bisa login gitu. Jadi beda aja gitu. Terus buat kakak siapa lagi tadi tanya soal kantor pajak. Jadi memang saya belum tahu ya ada informasi keuangan atau kantor pajak di daerah setempat jaringannya itu bermasalah. Tapi dong bisa pakai jaringan yang dari kantor pajak karena ini kan ya paling cuma bisa pakai WiFi gitu. Istilahnya gitu ya toh. Karena WiFi ini kan lebih cepat daripada kita pakai paketan gitu. Jadi kita prevent gitu, kita antisipasi dari sekarang. Terus yang tadi soal matematika numerik itu boleh sekali. Itu satu sampai bawa buku tuh lumayan besar itu karena cakar-cakar tuh tidak tahu mungkin dia punya urutan angka itu mungkin sesulit apa. Jadi better kalau kita bawa catatan, bawa notes, begitu ya. Terus soal jaringan, setahu saya masih ada ini kelonggaran dari LPDP. Maksudnya bisa kalau kita mungkin jaringannya bermasalah, maksudnya kayak kita tuh tidak join dalam waktu yang lama, itu nanti LPDP bisa tahu gitu. Bedanya kalau kita sudah join, baru macam jaringan, macam kita join 5 menit, terus tiba-tiba lanjut 5 menit ke depan putus lagi gitu. Itu kayak, itu kita tetap terdeteksi, maksudnya kedetek kalau kita tuh ikut. Dia punya tes begitu. Jadi usahakan kalau memang jaringan sudah bagus dari awal, mending langsung cut. Cut langsung lapor LPDP. Kalau kita jaringannya tidak bagus dan kasih alasan yang jelas. Oke, supaya LPDP pun tahu kalau kita tuh punya masalah di jaringan begini-begini. Daripada kamu paksa untuk ikut, sudah jawab baru submit salah lagi. Begitu ya. Jadi kalau memang surasa jaringan tidak bagus, langsung lapor ke LPDP karena saya yakin dia punya admin tuh baik-baik begitu. Maksudnya dia pasti respon kita dengan baik. Dan don tahu kalau kita tuh tidak alasan, maksudnya tidak kayak Sani jaringan nih apa bagus tapi saya tidak mau kerjakan atau bagaimana gitu. Don pasti tahu gitu. Jadi usahakan jujur-jujur saya kalau memang jaringan tidak bagus, lapor saja yang tidak bagus. Nanti dong ganti jadwal. Dong ganti jadwal ke eh, tes atau mungkin tidak hari ini, mungkin besok kah, mungkin nanti gitu sih. Dari pengalaman nih itu dari pengalaman dan saya pengalaman dari teman-teman yang lain juga. Kira-kira Hmm. seperti itu. Apakah menjawab? Oke. Bagaimana teman-teman sudah bisa menjawab? Ya, jadi saya ingatkan juga terkait jaringan, teman-teman hindari ya tethering-tethering dari HP begitu. Karena masalahnya tethering dari HP, waktu telepon masuk tiba-tiba tuh biasa langsung jaringan hilang. Kalau telepon WhatsApp masih bisa, tapi kalau orang telepon biasa itu langsung jaringan hilang. Jadi teman-teman cari jaringan yang WiFi lah, jangan yang lewat HP gitu. Nah, kalau lewat HP, baru telepon masuk ke HP, itu betul-betul mengganggu jaringan sekali gitu. Jadi itu saja. Terus terkait buku panduan yang tadi disampaikan oleh Kak Glenn sangat benar bahwa teman-teman harus update dengan buku panduan karena LPDP setiap batch itu dia punya ada perubahan-perubahan atau revisi-revisi kebijakan begitu. Contohnya kayak kita
2024 batch pertama dengan Glenn 2024 batch kedua di tahun yang sama di batch, tapi dia punya perubahannya cukup signifikan begitu. Jadi mulai dari seleksi administrasi, TBS dan sampai interview itu ada beberapa perubahan-perubahan yang cukup. Jadi kita tidak bisa patokan di bolehlah secara general bisa patokan di buku panduan yang lama, tapi teman-teman harus tetap merujuk ke buku panduan terbaru yang akan dikirim oleh LPDP ke teman-teman, entah melalui akun masing-masing atau lewat email. Harus baca begitu. Pasti ada perubahan-perubahan sedikit begitu. Baik, saya buka sesi kedua. Mungkin ada 3 penanya lagi. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada 1. Baru 1 orang, masih ada lagi. Oke, kalau belum ada, saya langsung berikan ke Kakak Sebulon, Lani, untuk bisa memberikan pertanyaan. Tes. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya untuk soal pertanyaan soal TBS itu untuk S3 dan S2 berbeda atau sama? Kalau berbeda, seperti apa? Mungkin sama-sama semacam informasi bisa sampaikan supaya kami bisa persiapan melakukan literatur review yang lebih jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Kak Glenn untuk menjawab saja, karena belum ada yang raise hand. Oke, terima kasih Kakak Sebulun. Jadi memang setahu saya, maksudnya dari saya tanya juga ada kakak-kakak yang memang sudah doktor juga, itu memang soalnya sama. Maksudnya selama kita ikut tes TBS tuh entah S2, entah S3 tuh di soal tetap sama. Jadi tidak dibedakan mau di yang S2 kah, yang mau di S3 kah. Itu soalnya tetap sama semua. Jadi kita ikut dengan soal yang sama, cuma itu sudah memang soalnya tuh tidak mengacu kepada lebih memberatkan kepada oh ini soal ini buat anak S3 atau soal ini buat anak S2. Tidak, itu soalnya pukul rata untuk anak S2 dan anak S3. Jadi sama sudah jadi tapi itu sudah tadi yang saya share sebelumnya. Kira-kira ini bentuk soal tadi kayak begitu. Dan mungkin ada beberapa soal yang mungkin mirip-mirip kayak gitu. Jadi bisa diantisipasi dari sekarang. Kira-kira harus belajar bagaimana dan itu sudah manajemen waktu bagaimana begitu. Kira-kira begitu ya Kakak Sebulun. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Oke, Kak Epivianus mau tanya lagi. Saya kasih kesempatan. Sebenarnya pertanyaannya teknis, Kakak. Kebetulan sapu jadwal tes itu kan suka keluar. Misalnya, jadi saya di sini kayak eh, sapu jadwal itu kan misalnya 23 April. Berarti saya bisa di sini jam 12 sampai dengan 16.30. Berarti saya bisa buka aplikasinya mulai dari waktu yang sudah ada ini, Kak. Macam begitu. Terima kasih, Kak. Langsung jawab sudah ya. Jadi memang bisa, bisa. Bisa langsung dibuka rentang jam segitu ya. Jadi memang usahakan sebelum jam segitu sudah persiapan. Oke, jadi memang di sebelum itu tuh ada sesi lagi dari peserta sebelumnya. Jadi setelah itu baru ke KKV Vianus sesi. Jadi sebelum sesi itu langsung persiapan sampai rentang jam berapa tadi? Jam 16 ya? Jam 4 berarti. Hmm. Ah, itu sudah persiapan. Jadi kakak bisa join dari jam jam 12 sampai jam 4 gitu maksudnya. Cuma itu sudah kakak usahakan kalau bisa lebih awal join supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih kakak maksudnya. Ya, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih ke Venus. Ya, ada 1 lagi. Oke, mungkin sebelum ke Adi Regina, saya tambahkan teman-teman terkait waktu itu LPDP kasih waktu itu waktu Indonesia Barat ya. Jadi dikonfirmasi ke waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau jam 8 WIB berarti jam 10 di Papua atau jam 9 untuk wilayah tengah kayak NTT, Bali, itu Sulawesi itu jam 9. Jadi selalu konversi ke waktu tempat teman-teman berada di mana gitu. Ya, ada penanya berikut. Kak Regina mungkin bisa langsung bertanya.
Iya baik, selamat malam kakak. Pak Kasa punya suara jelas. Jelas, jelas. Oh iya, minta maaf saya tidak open kamera soalnya saya lagi pakai wifi terus di luar rumah. Di Oke. sini saya mau bertanya, eh, dari LPDP kan sudah kirim email kurang lebih 1 jam yang lalu. Terus di poin pertamanya mereka di sini sampaikan bahwa kita akan menggunakan 2 perangkat. Satu perangkat laptop untuk keperluan login, kemudian satunya lagi HP atau laptop untuk keperluan Zoom meeting. Nah, ini kan di luar yang dari kakak dong sampaikan. Berarti, nah itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Oke, jadi kalau 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 dari ini ya, kalau memang Disa punya sesi dulu waktu satu sesi itu memang cuma pakai laptop ya. Cuma ini mungkin lebih ke apa? Yang satunya itu buat tes begitu ya? Baru yang satunya buat Zoom. Kira-kira begitu kah? Atau bagaimana? Iya benar kakak, di poin pertama dibilang Oh, seperti begitu. Menggunakan 2 perangkat, satunya untuk laptop keperluan login, kemudian yang lainnya untuk keperluan Zoom meeting. berarti ini pakai 2 device begitu ya? Iya Eh, kak, tapi kalau secara logika tidak mungkin kita pakai 2 laptop secara bersamaan. Mungkin begitu kali. Jadi itu mungkin satu device, tapi kita buka dua ini apa? Dua apa namanya? 2 jendela. Iya, 2 jendela. Mungkin begitu. Atau mungkin kita bisa pakai satu HP, satu laptop gitu. Atau mungkin satu tablet, satu laptop. Jadi kita bisa bisa LPDP itu bisa perhatikan kita. Jadi kita sambil zoom. Itu mungkin yang diperlukan sama LPDP. Jadi satunya buat pakai tes, satunya buat pakai kamera. Itu mungkin ya kalau menurut saya. Tapi bagaimana? Mungkin makanya Kakak Fred tadi mention bilang kebijakannya kan beda-beda tuh. Di kamu kebijakan sekarang gini. Dulu tuh kita cuma pakai satu device jadi. Tapi sepengetahuan saya mungkin begitu. Jadi satu buat pakai Zoom untuk kamera, terus satunya buat pakai tes. Mungkin begitu kira-kira. Bagaimana Kakak Regina? Iya kakak, kalau kakak-kakak yang lain bagaimana? Baik, mungkin saya respon. Ini juga saya dapat screenshot sih terkait email yang dari LPDP. Dan di situ kan ada nanti dikasih jadwal untuk try out lah gitu lah. Untuk mungkin penggunaan aplikasi. Mungkin teman-teman akan di, dibimbing pada tryout itu untuk penggunaan itu. Jadi uh, makanya tadi apa yang tadi kita sampaikan bahwa tetap mengacu kembali ke buku panduan itu. Jadi teman-teman mungkin nanti harus baca lagi buku panduan itu karena seperti yang tadi Glenn sudah sampaikan bahwa di sesinya kita yang lalu tuh hanya satu device saja laptop. Nah, sekarang ada tambahan lagi tambah satu device lagi. Jadi eh, makanya tadi saya bilang apa ada perubahan-perubahan. Saya tidak tahu mungkin satu device ini mereka gunakan untuk memantau kita punya aktivitas selama ujian atau untuk apa. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh LPDP. Makanya teman-teman harus sering-sering lihat email, sering-sering buka akun untuk cek informasi dari LPDP. Kalau sudah ada pengumuman begini tuh maka mereka akan continue terus untuk kasih informasi. Jadi sering-sering untuk buka-buka teman-teman punya akun dan email untuk cek-cek informasi. Oke, baik. Saya rasa kita sudah sampai sudah berada di penghujung kegiatan. Uh, Namun sebelum kita menutup semua kegiatan kita selesai, mungkin nanti akan ada arahan juga dari teman-teman Mata Garuda Papua terkait dengan mungkin kemarin teman-teman sudah dibagi atau mendaftar untuk masuk di dalam grup dan akan mengikuti tryout. Mungkin nanti teman-teman dari Mata Garuda Papua akan jelaskan teknisnya kayak bagaimana. Uh, Jadi untuk sesi berikutnya saya kasih kesempatan buat teman-teman dari Mata Garuda Papua untuk menjelaskan terkait dengan tryout yang sudah dirancang untuk teman-teman yang sudah bergabung di dalam grup. Baik, terima kasih Kakak Fred atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman, izin saya mewakili dari teman-teman Mata Garuda untuk menyampaikan. Jadi sebenarnya kami sudah
membuka ya pendaftaran untuk mengikuti bootcamp TBS. Jadi Mata Garuda Papua sendiri mengadakan bootcamp tes bakat skolastik yang mana kemarin sudah dibuka 23 sampai 26 Maret 2025 untuk pendaftarannya. Ya, saya harap teman-teman yang hadir di webinar kali ini sudah daftar semua ya, karena penutupannya sudah tutup. Kemudian selanjutnya hari ini kita sudah adakan webinar, selanjutnya nanti di tanggal 28 Maret atau besok itu kita sudah mulai masuk ke bootcamp tes kuantitatif LPDP 2025. Jadi ini tes kuantitatif ini ada 4 kali pertemuan, jadi dari 28 hingga 2 April. Nah, pertemuannya sendiri itu nanti diadakan pada jam 7 malam sampai jam 8 malam. Jadi tiap hari itu hanya 1 jam ya teman-teman. Jadi diharapkan yang sudah daftar bisa mengikuti bootcamp TBS tersebut. Kemudian nanti di eh, tanggal 3 April sampai 6 April itu nanti bootcamp tes verbal. Jadi itu ada 4 kali pertemuan juga, jamnya masih sama ya, dari jam 7 malam sampai jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Kemudian nanti di tanggal 8 April sampai di tanggal 11 April itu ada bootcamp tes kemampuan penalaran. Jadi ini juga ada 4 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuan. Kemudian nanti tryout-nya itu diadakan pada tanggal 13 April. Jadi ini tryout yang disusun memang dari Mata Garuda Papua bersama dengan tim Baku Bantu. Kemudian di sini saya juga tambahkan, tadi sudah sempat ditambahkan juga oleh Kakak Fred ya. Jadi yang terkait dengan dual device sama di situ LPDP juga memberikan tryout yang nanti tanggal 15 sampai 16 April. Mungkin teman-teman harap diperhatikan dan juga harap mengikuti tryout tersebut 15 sampai 16 April pada pukul 8 sampai 17. Kemudian kami juga sampaikan untuk teman-teman jangan lupa itu tadi benar yang kata Kak Glenn bahwa teman-teman itu harus diwajibkan untuk membaca buku panduan karena itu sangat sangat penting untuk jalannya TBS. Mungkin itu saja dari kami Mata Garuda Papua dan juga tim TBS dan tim TBB. Baik. Terima kasih Kak Emma dari Mata Garuda sudah menjelaskan. Baik, teman-teman, kita sudah berada di penghujung kegiatan kita di saat malam hari ini. Namun sebelum kita keluar dari pertemuan atau webinar ini, mungkin kita akan foto bersama. Jadi kalau teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera, aktifkan, saya foto, lalu ada 5 kali ya. Jadi nanti saya, oke, 1, 2, sudah gaya-gaya. Sudah gaya-gaya. Sudah. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lagi ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sekiranya harapan kami dari Mata Garuda Papua dan teman-teman dari tim Baku Bantu berharap semoga webinar malam ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti TBS. Dan jangan lupa untuk selalu membaca buku panduan. Yang kedua, yang paling penting, jangan terlalu stres, tenang. Tadi sudah dijelaskan terkait manajemen waktu, tapi manajemen diri juga sangat penting. Jangan panik-panik, santai saja, tetapi tetap serius, begitu, supaya jangan terbawa pikiran. Itu mungkin dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati dan sukses selalu, dan cepat lulus. Itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa daftar hadir. Terima kasih Oh ya, kakak. Terima kasih Terima Kakak. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat. Terima kasih. Selamat malam. Thank you.